Wa amma istiqbalul qiblati, kemudian istiqbalul qiblat, menghadap kiblat yang sempurna kayak mana? Ayas antastaqbilal qiblat biwajhika, kamu menghadap kiblat dengan wajahmu. Wasani yang kedua, antakbala 'ala Allah biqalbika, wajah menghadap kiblat, hati menghadap Allah. Wasalis antakuna khosyian dalilan, khusyuk, merendahkan diri, menghinakan diri, khusyuk. Salat itu kalau kita memang sudah top, itu kayak kita melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu ilmu ihsan, ilmu yang tinggi. Ini salat ini Masya Allah luar biasa beratnya loh. Jangan dianggap salat tiap hari kita lakukan terus aku udah pandai salat. Ihsan ini belum datang sama kita, ihsan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, bacaan ratib dan taklim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kesempurnaan sholat. Bagian kedua, udah sampai suci wudu ya, udah sampai wudu. Mengutip hadis sebelumnya, akar permasalahan ini, inna minkum, ya, hadis dari Nabi, inna minkum man yusalli as-sholata fala yuktabu lahu min sholatihi illa sulusuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha. Inna minkum man yusalli as-sholat, sesungguhnya sebagian dari kalian ada orang yang sholat, fala yuktabu lahu min sholatihi, tidak ditulis dari sholatnya itu tadi, illa sulusuha, la yuktabu illa sulusuha, illa sulusuha. Jadi mulghah, ilahnya dikarenakan dia setelah fi'il yang kemasukan nafi, la yuktabu lahu min sholatihi illa sulusuha, manfiyan taman, ini bahasanya. Illa sulusuha, bahasanya di sini orang ditulis pahalanya sholat cuman sepertiga, au rubu'uha atau seperempatnya, au khumusuha atau seperlimanya, au sudusuha atau cuman seperenamnya. Nabi sampai menyebutkan sepersepuluhnya. Itu berarti tingkat sholat kita itu pahalanya beda-beda. Saya ngaji gini ada yang nanya kemarin, Ustadz, bukankah ada hadis juga kalau kita sholat berjamaah, bukankah kita ini dihitung khusyuk semua? Kalau pahala
Disamakan berarti kalau satu saja yang khusyuk, yang ikut jamaah semua disamakan pahalanya. Tapi kenapa kok ada hadis ini mengatakan ada yang ditulis cuman 1/3, 1/4, 1/5, 1/6? Kalau berhubungan khusyuk enggaknya oke lah. Tapi bagaimana dengan syarat dan rukunnya? Apakah setiap individu ini sama dalam memenuhi syarat rukun sholat? Sebelumnya dari rumah istinjaknya bagaimana? Kalau misalnya ada salah satu yang misalnya cara istinjaknya itu kurang bersih atau pakaiannya kurang suci, itu secara hukum sholatnya sudah tidak sah. Meskipun dia ikut jamaah, tapi tetap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berhubungan dengan syarat rukun sholat yang tidak dipenuhi. Ini makanya ada yang dihitung cuma 1/3, 1/4, 1/5 saja. Jadi jangan cuma kita ikut sholat jamaah, tapi syarat rukun sholat tidak dipenuhi. Pakaian harus suci. Ini yang ketiga, pakaian kita bahas. Yang ketiga, kemarin sudah yang pertama harus pakai ilmu. Sholat harus pakai ilmu. Yang kedua, wudhunya harus benar. Wudhunya harus benar. Kemudian yang ketiga adalah pakaian. Bagaimana kesempurnaan pakaian dalam sholat? Pakaian dibeli dengan duit yang halal. Bukan cuma suci saja, tapi cara belinya harus pakai duit yang halal. Karena kalau kita sholat pakai duit, pakai pakaian yang dibeli dengan duit yang tidak halal, ini sama juga sholat kita tidak diterima. Ada kan hadis, wa kaifa yustajabu lahu, bagaimana doanya dikabulkan? Wa mat'amuhu haram, wa libasu haram, pakaiannya haram, makanannya haram. Kita doa, ya Allah, tapi ada makanan yang haram kita makan, nggak diterima doa kita. Kita doa pakai pakaian yang dibeli dengan cara kerja yang haram, kita pakai ibadah, ya Allah, bagaimana bisa diterima? Ya, wa kaifa yustajabu lahu, doa enggak dikabulkan kalau masih ada pakaian yang haram kita pakai. Makanya di sini dicantumkan di awal, pakaian kesempurnaannya, pakaian sholat itu satu, yang halal. Pakaiannya yang halal. Selain harus suci juga harus halal. Yang kedua, ayyakuna tahiran minan najasat, suci dari najis. Ini berkaitan dengan cara mencuci. Selalu dikasih tahu istrinya bagaimana cara mencuci yang benar. Kita jangan tutup mata, harus kita cari tahu kayak mana cara istri kita nyuci pakaian. Jangan nanti dicampur sama pakaian anak kita yang masih kecil, cucu kita yang masih kecil. Pakaian anak kita yang sering celananya itu kena kencing. Kadang anak kita di luar kencingnya berdiri, nggak cebok, celananya kena kencing. Diaduk-aduk sama pakaian sholat kita di satu mesin cuci. Kena semua jadinya. Makanya untuk mengantisipasi itu nanti ada cara supaya sebelum dikeringkan itu supaya disiram semua, baru dimasukkan pengeringan atau dibilas dan langsung dibuang, niatnya untuk menghilangkan najis itu kalau satu tabung. Karena ada mesin cuci satu tabung, ada juga yang 2 tabung. Kalau 2 tabung, sebelum dimasukkan ke pengeringan disiram dulu, duk
itu kan udah campur pakaian semua, celana dalam semua. Celana dalam kadang ada yang kena kencing sedikit. Meskipun cuma sedikit, kalau dimasukkan air yang tidak ada 2 kulah, masuk semua. Sudah, nanti kalau mau dimasukkan ke pengeringan, disiram atau dibuang airnya yang kotor, dinyalakan air lagi, niatnya membersihkan yang najis itu tadi. Kemudian setelah ini disiram atau diambil satu-satu, ambil gayung siram, baru taruh pengeringan, siram, taruh pengeringan. Setelah itu baru dikeringkan, suci. Kalau satu tabung, ya dibuang dulu air yang kotor tadi, diisi lagi dengan air yang bersih, langsung dibuang, niatnya untuk membersihkan najis. Itu kalau satu tabung. Diisi air tapi langsung dibuang, bukan ditahan dulu. Ya, diisi air, ya. Itu air itu berarti cuma lewat gitu saja. Posisinya masih membuang airnya. Jadi untuk membersihkan itu sampai basah semua, itu najisnya sudah bersih, baru dikeringkan. Ini pakaian baru bisa suci. Wa amal libas, yang pertama harus halal, yang kedua suci, yang ketiga ayakuna muwafiqan lis sunnah wala yakunu libasuhu ala wajhil fakhri wal khuyala. Pakaiannya harus sesuai sunnah, tidak boleh pakai pakaian yang sombong-sombongan, pakaian yang paling megah tapi niatnya untuk sombong-sombongan, tidak boleh. Pakai pakaian yang megah supaya nampak nampak paling kaya. Pakai jas, ini bukan jas untuk apa? Aku tadi kedinginan makanya pakai ini. Bukan kok karena apa? Aku agak flu. Kalau enggak hujan-hujan pun terjang. Jadi aku pakai jas ini bukan karena supaya apa gitu, tapi karena kedinginan itu aja. Naik kereta dari sini. Kereta itu sepeda motor. Kadang pulang kehujanan pakai mantel. Jasnya ke basah-basah biasa. Berapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu hujan. Dari sini basah sampai rumah. Iki belum apa tak pakai meneh. Nah, jadi bukan karena bangga-bangga, bukan. Nah, niat pakai baju kalau mau sholat jangan baju yang satu karena untuk sombong. Baju untuk sombong kayak mana? Niatnya pakai baju yang mewah, tapi waktu sholat malah ganggu. Orang kalau pakai baju baru dan mewah, itu sholat itu nengoki bajunya aja kadang. Mikir bajunya. Pernah kayak gitu nggak? Baju baru lebaran dipakai, sholat itu nengok, cantik kali lah bajuku ini. Kurasa paling cantik bajuku ini satu masjid. Ada kadang kayak gitu, itu ada. Kadang habis nengok bajunya, waktu sholat itu disempatkan nengok baju orang sampingnya. Ini paling cepet limpulnya harganya. Ya Allah. Pernah kadang kayak gitu. Pernah ya. Gak boleh sombong-sombongan. Sholat itu pakai baju yang bagus, tapi bukan untuk sombong-sombongan. Yang keempat, wa amma khifdul waqti, menjaga waktu, sempurnanya sholat menjaga waktu. Ada 3. Awwaluha ayakuna basaruka illa syamsi wal qamar wan nujum tata'ahadu bi khuduril waqti. Penglihatan kita itu terpaut kepada matahari, bulan dan bintang, nunggu-nunggu waktu sholat. Itu zaman dahulu. Kalau sekarang ya nengok jam terus, oh bentar lagi sholat isya, oh 5 menit lagi. Berarti aku harus siap-siap ke masjid supaya nggak terlambat. Waktu zuhur, 15 menit lagi udah sholat, udahlah nggak usah tidur, nanti ketiduran. Yang diperhatikan itu waktu sholat, itu namanya menjaga waktu sholat. Mau tidur pun yang dipikirkan sholat subuh nanti.
pasang alarm lah supaya nanti subuhnya enggak kelewatan. Ini namanya hifdzul waktu, menjaga waktu. Ingat loh ya, keutamaan menjaga waktu sholat, keutamaan orang yang menjaga waktu sholat nanti bisa melewati siratal mustaqim dengan secepat kilat. Masya Allah. Jalan ke masjid, sholat fi awalil waktu. Dimanapun tempatnya kerja, udah 11:30, udahlah siap-siap pulang. Ini hari Jumat, cepat ini sholat, kerjaan harus cepat siap daripada sebelumnya. Sebelumnya biasa siap jam 12, sholat Jumat 11:30. Ini 11:30 harus siap karena ini Jumat. Ini namanya menjaga waktu sholat. Waktu kerja, buka kedai pun sholat Jumat ditutup. Kalau hari Jumat kedainya ditutup, nggak boleh kita jual beli di waktu sholat Jumat. Ustadz, itu kan yang jual beli istri kan nggak sholat Jumat. Lah nanti kalau istri kita melakukan akad jual beli dengan orang laki-laki yang nggak sholat Jumat, kan dosa juga kita. Makanya kalau bisa, kalau waktu sholat Jumat sudah kedai tutup sementara, nggak akan rugi. Ya, ayatnya cemana? Wadarul baik. Gimana itu sholat ayat surah Al-Jum'ah? Wadarul baik. Idza nudiya lis-sholati liyaumil jum'ati. Intinya kita disuruh meninggalkan jual beli kalau ada dengar adzan sholat Jumat. Allahu Akbar, harus tutup. Pernah istri saya kayak gitu, saya bilangi, Mas, yang sholat Jumat kan Mas. Baru pertama itu buka toko kan semangat. Adik kan nggak sholat Jumat. Loh, Riko nggak sholat Jumat, tapi nanti ada orang yang nggak sholat Jumat. Orang Islam ini kan kadang yang ada sholat Jumat, ada yang enggak. Kalau di tempat saya gitu, kalau di sini saya yakin podo ae. Di tempat saya itu ada yang sholat Jumat, ada yang enggak gitu. Takutnya pas nanti tetap buka, ada orang Islam yang enggak sholat Jumat, entah beli apa di waktu khotib sedang khutbah. Ini jadi rezeki haram karena sudah dilarang di dalam Al-Quran. Yang kayak gini kadang tidak diketahui banyak orang yang berdagang. Sepele, ya sepele. Tapi kalau nggak ngaji, nggak tahu, ya nggak tahu. Apa wae tutup, apapun alasannya tutup. Nggak rugi kok, nggak rugi. Sebentar saja nggak rugi. Ya. Sholat Jumat ya, karena ayatnya itu sebutnya fi yaumil Jumat, di hari Jumat. Hari-hari lain kan enggak. Cuman hari Jumat kok Al-Qur'an bilangnya. Udah Dik, tutup. Aku kalau mau berangkat sholat Jumat kok toko belum ditutup, enggak tenang pikiranku. Pala-pali aku tutup duluan, baru aku berangkat tenang. Takutnya nanti lupa aku berangkat udah khutbah, ada orang beli kayak gitu tadi. Ya, orang jualan pun harus pakai ilmu. Wa amma khifdul waqti satu. Awaluha ayyakuna basaruka ila sami. Sekarang yuk kita pantengi terus jam itu, kita pantengi terus. Kalau dulu penglihatan kita fokus ke matahari, bulan dan bintang itu untuk sholat subuh. Itu kan pakai bintang. Sholat subuh itu patokannya pakai fajar sidik. Fajar sodik atau fajar sidik? Fajar sodik itu zaman dulu, sekarang ya sudah pakai jam semua. Adzan subuh jam berapa? Udah jam semua. Dulu masih pakai bintang. Oh, fajar kadib ini masih belum. Nah, fajar sodik baru adzan subuh.
Yang ketiga, ayakuna qalbuka mutafakkiran mutahidan lil waqti. Hati kita tertaut pada waktu sholat. Udah jam gelisah pokoknya. Nggak tenang kalau nggak nengok jam itu. Itu orang kalau sudah pikirannya sholat, itu kayak gitu. Waktu sholat kok belum dengar adzan, ini sibuk. Mana lah ini yang muazzinnya ini? Mana wawan ini? Kok nggak adzan-adzan? Itu bukti kalau dia ini memperhatikan sholat. Tapi kalau santai aja, mau jam sholat, mau adzan, mau enggak, tetap nyantai aja. Adzan yang datang, enggak adzan ya wis. Wah, ini enggak perhatian deh. Orang yang perhatikan waktu sholat itu selalu pikirannya waktu sholat. Wa amastiqbalul qiblati, kemudian istiqbalul qiblat, madhab kiblat yang sempurna kayak mana? Ayas antastaqbilal qiblat biwajhika, kamu menghadap kiblat dengan wajahmu. Wasani yang kedua, antakbala ala Allah biqalbika, wajah menghadap kiblat, hati menghadap Allah. Wasalis antakuna khosyian dalilan, khusyuk, merendahkan diri, menghinakan diri, khusyuk. Salat itu kalau kita memang sudah top, itu kayak kita melihat Allah, antakbudallaha ka'annaka tarah. Itu ilmu ihsan, ilmu yang tinggi. Ini sholat ini masya Allah luar biasa beratnya loh. Jangan dianggap sholat tiap hari kita lakukan terus aku udah pandai sholat. Ihsan ini belum datang sama kita, ihsan ini. Dan setan tidak akan tinggal diam. Maka setiap kali sholat kita perlu benar-benar minta kepada Allah agar diberikan ihsan, supaya dari awal sampai akhir bisa khusyuk meskipun tidak mungkin. Dari awal sampai akhir usahakan kita ini fokus. Cobalah tes mulai besok kalau sholat, perhatikan dari awal sampai akhir, aku mikir yang lain apa enggak selain bacaan sholat. Kalau memang benar-benar bisa jago, kalah aku, cium tangan aku lah. Dari awal sholat sampai akhir sholat bisa khusyuk fokus memikirkan bacaan-bacaan sholat. Ya, ini bisa kayak gini tuh, itu malam hari sholat sendiri, sholat tahajud, latihannya begitu. Sholat 5 waktu itu sudah biasa, tapi harus ada latihannya itu tadi, karena ini butuh waktu yang lama. Setiap bacaan dihayati. Sholat wajib dibikin kayak gitu, imamnya cepat. Kita sholat kayak gitu, imamnya cepat. Kecuali imamnya kayak gitu juga, baru baca Fatihah dihayati betul, artinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Gak bisa kita baca cepet-cepet itu gak bisa. Kalau pengen sholat kayak gini, itu kalau aku gak bisa. Kalau aku cepet pasti sudah kabur maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi orang yang alim sudah paham artinya, baca Arab kayak baca bahasa Indonesia sama, ya mungkin bisa. Tapi kalau belum, makanya ini harus latihan dulu. Pelan-pelan dulu dilatih di rumah. Kalau sholat sunnah kayak gitu boleh latihan. Sholat sunnah gitu bisa untuk latihan. Bacaannya maknanya dihayati betul. Tapi kalau sholat berjamaah, wis ikuti imamnya lah. Ya. Nah, nanti kan lama-lama sambil latihan terbiasa. Tapi harus dilatih loh ya. Sholat yang kayak gini tuh harus dilatih. Jangan bilang kita sudah bisa sholat. Jangan dulu kita bilang sudah pandai sholat. Karena sholat ada yang namanya melatih kekhusyuan, yaitu ihsan. Wa amastiqbalul kiblat, wajah menghadap kiblat, badannya menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap Allah. Wasalis antakuna khosyian dalilan,
Ali bin Abi Thalib pernah diuji sama Nabi. Datang orang kepada Nabi, ya Rasul, cemanalah sholat supaya bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Kata Nabi, siapa yang bisa seperti itu? Gak ada yang bisa kayak gitu, kata Nabi. Datang Ali bin Abi Thalib ngacung kata, saya bisa ya Rasul. Ya coba buktikan kalau kamu bisa, aku kasih kau hadiah sorban ini. Rupanya setelah dicoba 1 rakaat lewat, 2 rakaat, pas mau salam ternyata mendekati salam dia ingat, sebentar lagi salam aku dapat sorban. Makanya Nabi bilang nggak ada orang yang bisa kayak gitu. Paling tidak ada di bagian sholat itu yang kita benar-benar ingat kepada Allah, sudah sah. Tapi kalau pengen sempurna ya kayak gitu. Lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Jangan lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, mustahil orang bisa banyak ingatnya kalau enggak paham artinya. Maka perlu belajar. Kalau belum paham, belajar setiap hari. Jangan malu belajar. Banyak tuntunan sholat plus artinya sudah ada. Nah, artinya dibaca. Oh, ini bacaan tahiyat artinya kayak gini. Oh, ini bacaan tasbih artinya begini. Iftitah bacaannya itu artinya begini. Tahu semua. Insya Allah sholat bisa lebih khusyuk kalau tahu artinya. Kalau dihayati artinya. Daripada yang tidak paham sama sekali. Yang selanjutnya wa amaniyatun, niat sempurnanya ada 3. 1, mengetahui sholat yang ia sholati. Sholat zuhur, tah sholat asar, tah sholat apa, dia tahu. Yang kedua, mengetahui annaka taqum baina yadaillah ta'ala wa huwa yaraka fataqum bil haibah. Kamu itu di hadapan Allah. Itu waktu niat itu pasang di dalam hati kita, aku ini di hadapan Allah. Jadi aku harus berikan yang terbaik. Aku ini di hadapan Allah. Makanya kalau kita tahu kayak gini, melihat orang sholat ketawa itu kita lucu. Loh, ini orang di hadapan Allah kok ketawa-ketawa. Orang di hadapan Allah kok sholatnya ketawa. Wa anta'lama annaka taquma baina yadillah ta'ala wa huwa yaraka fataqum bil haibah. Wa salis anta'lama annahu ya'lam ma fi qalbika. Kita harus tahu Allah itu mengetahui semua isi hati kita. Itu pasang betul-betul ketika niat sholat, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Berarti kalau pas sholat kita mikirkan kereta, Allah itu tahu. Pas sholat kita mikir utang, berarti Allah juga tahu. Apa enggak malu kayak gitu pas sholat, tapi yang dipikirkan bukan Allah, tapi apa? Yang lain. Aku ngomong kayak gini seakan-akan saya sudah pandai sholat. Belum. Ini cuma juga mengingatkan diri saya sendiri. Saya sering baca ini supaya apa? Sholat saya di bulan Rajab ini mengagungkan bulan Rajab ini supaya sholat saya bertambah lebih baik. Itu harapan saya. Bukan saya terus sudah pandai, bukan. Saya baca di sana, baca di sini, ngaji saya baca terus. Semakin saya sering baca, ini semakin mudah untuk saya ingat ketika sholat. Saya bacakan tentang bagaimana sholat yang baik. Kenapa saya sholat sendiri tidak baik? Loh, ingat, jadi aku malu. Bukan berarti saya sudah bagus. Ayo di bulan Rajab ini sama-sama memperbaiki sholat. Jangan sholat kita dari dulu sampai sekarang kayak gini-gini aja. Mau nilai ibadah kita 100, sholat kita 100, harus ada peningkatan. Setiap hari harus ada peningkatan. Sekarang belum bisa saya khusyuk, besok harus bisa.
Sekarang belum bisa, besok harus bisa. Besok harus bisa. Ini ingat terus loh ya, setan itu sangat pinter. Setan itu tahu kita mau serius, besok sudah dilupakan lagi kita. Mau sholat itu langsung diingatkan, ayo siap sholat ini kok nanti undangan di tempat nyawa legimen. Jadi sholatmu cepet, jangan banyak-banyak zikirnya. Nah, kok siap sholat ini Hamid, kok nanti main futsal di sana. Jadi kamu harus cepet-cepet sholatmu. Sebelum sholat, setan yang namanya khonzab ini akan mengingatkan kita kepada selain sholat ini. Nanti siap ini ngapain? Di dalam sholat pun kita akan diganggu. Apa benda yang tak nampak sebelum sholat, waktu sholat itu biasanya ingat. Iya, aku tadi disuruh lah sama mamaku belikan ini, lupa pula aku tadi. Malah aku duduk di masjid ini, telah siap pulang ini ya nanti ku beli. Itu waktu sholat baru ingat. Kenapa kayak gitu? Itulah caranya setan. Seakan kan bener kan? Ini nggak salah kok, alhamdulillah aku ingat. Padahal itu sudah caranya setan. Ya Allah. Kenapa pas waktu sholat ingat kunci kereta yang lupa naruhnya baru ingat coba? Kenapa pas waktu sholat? Makanya kalau ada benda yang hilang, udah sholat aja. Nanti dikasih tahu itu. Pas sholat baru ingat. Salat sunnah ya, salat sunnah. Ingat-ingat. Ini berarti sholat niatnya supaya ingat ya. Ingat benda yang hilang. Anta lama anu ya'lamu ma fi qalbika fatabra'u qalbihi. Wa amma anta lama annahu ya'lam. Kamu harus tahu bahwa Allah itu tahu ma fi qalbika, apa yang ada di dalam hatimu. Fatafarraga qalbuka, sehingga hatimu kosong min asghalid dunya, dari perkara-perkara kesibukan-kesibukan dunia. Kalau kita tahu hati kita pun diketahui Allah. Waktu sholat itu, aku kok mikir kayak gini, Allah kan tahu. Balik lagi ke bacaan sholat. Jamaah, bapak-bapak, memfokuskan diri ketika sholat itu sulit sekali. Jangan dianggap ini sepele. Memfokuskan diri ke apa yang kita baca waktu sholat itu sulit sekali. Jadi perlu latihan setiap hari. Sampai mati kita harus latihan ini. Memfokuskan ketika sholat. Jangan ingat apapun. Ini harus terus dilatih. Jangan kita biarkan tiap hari sholat kita diingatkan sama kesibukan-kesibukan dunia. Melayang-layang terus. Ya. Ini diingatkan ini. Ini pasti setan benci kali sama aku nih. Palak kali sama Ali. Ngapain diingatkan jamaah tentang sholat? Orang sholat tiap hari udah kayak gitu, udah lupa kan, udah. Aku nggak usah goda pun mereka udah lupa. Diingatkan pula. Nah, benci kali itu setan sama aku itu. Ya. Khonzab. Apa namanya setan ini? Khonzab. Menggoda manusia ketika sholat. Orang yang sudah bisa fokus, nanti penyakitnya ada lagi. Was-was. Banyak sekali cara setan supaya kita ini nggak dapat pahala. Was-was. Was-was itu cemana? Aku tadi udah niat apa belum ya sholat tadi? Udah, kayaknya tadi belum niat. Ya Allah. Sholat agak ngelamun, imamnya agak lama. Imam kok udah baca surah kok lama. Aku tadi udah baca Fatihah belum ya? Bahleni Fatihah benar, alhamdulillahirabbil alamin. Udah dengeri ayatnya imam, kita dengeri. Lama-lama lupa lagi dibikin setan. Loh, aku udah baca Fatihah belum ya? Akhirnya imam sudah mau rukuk, kita buru-buru. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam rukuk, kita ikut rukuk. Aduh, nggak sempet lah aku baca Fatihah. Belum siap udah rukuk pula. Batal lah sholatku ini. Udah jadi was-was. Hebat kan setan tuh. Jujur pernah nggak kita lupa? Udah baca Fatihah apa belum?
Sering ya kan? Itu berarti setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan bilang itu karena pikunnya kita. Ada setan di dalam sholat tuh. Satu sisi memang kita itu ngelamun. Tapi yang bikin ngelamun siapa? Setan. Salahkan aja setan, orang nggak nampak. Kalau kita yang salah, salahkan setan. Jadi nanti kalau digoda, kenapa sholatmu nggak sempurna? Sebenarnya aku mau sempurna ya Allah, tapi karena ada setan, jadi terganggu sholatku ya Allah. Salahkan apa? Setan. Ini sulit loh, memfokuskan diri waktu sholat ini. Jangan anggap remeh. Jadi setiap hari harus dilatih. Ustadz, saya misalkan sudah belajar, belum paham-paham makna-makna sholat. Sholatlah dengan tawadhu, dengan menghinakan diri, seakan kita memang menghadap Allah, meskipun tak paham apa yang kita ucapkan. Aku dilihat Allah, pikiranku jangan sampai kemana-mana. Tetap baca doa sholat, meskipun nggak paham, tetap aku yakin aku dilihat oleh Allah. Baca terus. Bisa Pak? Ustaz Ali cuma ngajari aja, dia pun belum pandai. Kan udah aku bilang, aku ini cuma membaca untuk mengingatkan diri saya, ngajak-ngajak supaya sama-sama ingat. Aku pun berusaha. Dari sholatku itu 4 rakaat itu paling yang bisa fokus itu 1 rakaat, entah sempurna atau belum 1 rakaat ini. 1 rakaat entah sempurna belum. Meskipun nampak nunduk, di dalam hati itu perang, berkecamuk melawan bisikan-bisikan setan itu. Makanya kalau mau sholat minta isti'adzah, ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Doa. Salah satunya yang bikin kita mudah sekali lupa, itu mau sholat gak bersih mulut kita dari makanan. Sudah pasti itu sulit untuk fokus. Karena harus bersih mulut ini dari rasa makanan-makanan. Kalau ada makanan, kita habis makan terus sholat gak gosok gigi, gak kumur-kumur, gak bersih, gak netral mulut ini, pas sholat terasa fokusnya bubar. Allahu Akbar. Enak kali sate ini. Udah terasa itu. Habis minum kopi nggak gosok gigi, nggak bersih. Pas sholat Allah, masih ada lah pula ini manis-manisnya. Hati-hati kalau mau sholat, makanya disunahkan apa? Siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Kalau saya tak takut memberatkan umatku, akan kusuruh umatku itu mau sholat, setiap mau sholat siwak, gosok gigi yang bersih. Jadi kalau kita misalkan jijik pakai siwak, taruh saku sebelum sholat, kamar mandi bersihkan gigi. Ya, saya mau ke sini tadi gosok gigi dulu. Ya, gosok gigi, mau sholat gosok gigi. Ngaji, saya mau ngaji, kok nggak gosok gigi? Itu rasanya ada yang gimana gitu rasanya. Rasanya itu kurang pas kalau nggak gosok gigi. Ya, bersih mulut dari makanan. Wa aman niat. Yang ketiga, yang wa amat takbir fatamu fis salasati asya. Takbir sempurna dengan 3. 1, takbir dengan takbir yang benar, yang yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antar fa'ayadika hida'a udhunek, diangkat tangannya sampai lempeng telinga. Ada yang bilang pundak, ada yang bilang telinga. Aku yuk telinga wae. Wasalis ayakuna qalbuka hadiran fatukabbira ma'at ta'zim. Qalbuka hadir, hatimu hadir sehingga kamu takbir pun ma'at ta'zim. Jadi takbir itu fokus ya.
Karena pas takbir ini ada niat. Allah, pas Allah itu aku niat sholat maghrib, aku niat sholat isya, aku niat sholat zuhur. Baca niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Jadi takbir itu yang fokus. Allahu Akbar. Niatnya entah gimana. Madzhab Syafi'i niatnya ketika takbiratul ihram. Wa amma tamamul qiyam, berdiri itu yang sempurna, anta ja'ala basaruka fi mawdi'i sujudik. Berdiri yang sempurna, berdiri kaki, mata ke tempat sujud. Mata ke tempat sujud. Ustadz, kalau sholat merem gimana? Oh, ngantuk itu berarti. Sholat merem boleh enggak? Ada yang bilang makruh. Tapi kalau orang sholat dengan merem bisa jadi khusyuk, kata Imam Ghazali, bagusan merem. Depannya ada jamaah lain yang tulisan kaosnya coblos nomor 2 katanya. Sementara dia milih nomor 3. Coblos nomor 2 kok bilang dia nggak ada ngasih apapun ke saya. Aku yang tangganya aja nggak dikasih, suruh nyoblos nomor 2, nomor 3 lah. Jadi sholat itu kepikiran itu. Daripada kita nggak bisa khusyuk kalau buka mata, boleh kita menutup mata. Nah, boleh. Tapi dengan syarat katanya, asalkan kita sudah memastikan tahu najis atau tidak di tempat kita. Najis atau tidaknya sudah tahu. Kemudian dipastikan tidak ada bahaya yang bisa mengganggu sholat kita. Ya, kalau kayak gitu merem. Saya sering sholat merem, ngantuk. Bukan, karena memang kadang itu lebih enak kita menghayati makna sholat itu dengan merem daripada melek. Jadi sering juga saya sholat merem. Kalau berdiri, matanya nengok ke tempat sujud. Wasani an taj'ala qalbaka ilallah, hatinya menghadap Allah. Wasalis ala taltafita yaminan wala shimalan, enggak boleh nengok kanan kiri. Salat nengok kanan kiri. Gludak. Kereta aku masih ada tuh. Oh. Ini kalau orang salat ikut tasawuf begitu. Tapi kalau orang fikih beda. Orang fikih itu salat malah disuruh jaga barangnya. Ada maling pas sholat dibawa dompet kita, tas sudah ditaruh di depan, ada maling ngambil tas kita, kejar. Kalau orang yang tasawuf sufi, tas diambil, enggak apa deh, Allah, ada Allah kayak gini gitu, ya dibawa terus enggak open. Itu kalau sholatnya berarti sudah benar-benar fokus. Apapun sudah nggak ingat dia. Orang fikih, orang syariat beda lagi. Orang fikih ada harimau, bolehkah kita lari? Boleh. Pas sholat ada harimau lepas. Oh, ayo tetap sholat atau melayu? Orang fikih berarti. Aku yo melayu. Oh. Wa amma tamamul qiraah. Jadi setan itu, kita kalau sholat dibikinnya kita penasaran apa yang ada di kanan, apa yang ada di kiri, apa yang ada di depan. Penasaran. Aku bener-bener ini cerita serius, saya nggak khusyuk. Waktu sholat sudah mulai, tiba-tiba dengar suara ada serius gak, udah bubar itu fokusku. Pengen nyubiti orangnya aja. Sholat di masjid jamaah dekat rumah sana. Itu dari tempat wudhu itu sudah saya dengarkan. Ada. Jangan-jangan nanti dibawa masuk. Betul dibawa masuk. Ada.
Salat Allahu Akbar di belakang pula edek-edek. Ya Allah nak isopo iki. Main edek-edek di dalam masjid. Kayak nggak ada tempat aja. Yang bikin gondok lagi, udah mau salam, suara edek-edeknya agak menjauh, edek-edek, keluar dia lari. Maksudnya tuh siap salam langsung tadi apa gitu. Ini udah at-tahiyatul duduk, tahu dia itu mau siap, pergi dia agak jauh suaranya, edek, keluar anak ini kurang ajar ini. Siap sholat itu pasti marah, banyak itu yang marah. Palak kali aku ya Allah. Jadi sholat nggak khusyuk, nggak khusyuk jelas. Memang belum bisa khusyuk ditambahi ada kayak gitu lagi ya Allah. Tambah gak khusyuk. Serius, makanya kalau pertama kali mau sholat, kalau belum khusyuk, itu buat kayak mana supaya bisa khusyuk. Makanya kata Ali ketika kena anak panah, mau dicabut, jangan dulu cabut, biar aku sholat. Nanti kalau aku sudah masuk sholat, sudah benar-benar masuk, baru kau cabut. Baru takbir Allahu Akbar cabut, ya nggak khusyuk, saya yakin itu. Pesannya Ali. Nanti kalau sudah masuk sholat, sudah khusyuk, baru kau cabut. Nah, sudah khusyuk dicabut, nggak terasa. Gak ingat, badannya sendiri pun gak ingat. Itu sholatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Anak isopo. Ada awas kau siap sholat kau hantemin nanti. Allahu Akbar. Ada ya Allah. Kalau di sini ada. Rampas ya kalau di masjid ya. Nanti kalau udah siap sholat, keluar main di luar. Masjid main ya gitu. Apa ya? Edek-edek jenisnya. Aku ngarani edek-edek ya. Nggak mau aku ngarani nama-nama kayak. Wa matamamul qiraah fi salasati asya. Dulu itu namanya edek-edek kayak gitu. Wa amatamamul qiraati fa fi salasati asya. Kalau baca Fatihah itu ada 3 kesempurnaan. 1, baca Fatihah dengan bacaan yang benar, dengan tartil. Tartil itu piye lah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya tartil pelan-pelan. Jangan kecepetan. Antaqra bi tafakkur wa ta'ahada ma'aniha. Meneliti makna-maknanya dan tafakur. Itu baca Fatihah. Pernah enggak kita baca Fatihah dihayati maknanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau orang sudah tahu bahasa Arab itu begitu dibaca langsung paham. Biasanya begitu. Tinggal melatih fokus atau tidak, itu aja. Lagi-lagi itu. Fokus ini Masya Allah sulitnya luar biasa. Godaannya lebih sulit loh. Lebih tinggi loh daripada orang yang belum tahu. Dikira kalau udah bisa bahasa Arab terus gak ada godaannya. Lebih tinggi. Pohon kalau lebih tinggi itu angin yang menerjang juga lebih banyak, lebih tinggi. Wasani, wis ngantuk ya. Anta qira'a bi tafakkur wa ta'ahadamani. Wasalis anta mala bima taqra, mengamalkan apa yang dibaca. Mengamalkan apa yang dibaca. Wis ya, masih malam. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, sholat kita bisa bertambah lebih khusyuk, lebih sempurna, mendapat pahala yang lebih baik.
Semoga keagungan bulan Rajab ini membawa keberkahan bagi kita semua. Salatnya bisa bertambah baik. Jadi setelah bulan Rajab salat kita mendapat pahala yang sempurna. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.